Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yokata ID. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah bank digital yang lagi booming, yaitu SeaBank. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat video serupa ya. Ini review lengkap Bank SeaBank. Video ini saya buat pada tahun 2021 lalu ya. Nah, karena SeaBank ini banyak sekali melakukan perubahan ya, baik itu fiturnya maupun dari sistemnya. Nah, sehingga saya rasa perlu untuk membuatkan video update-nya. Oke, saya akan mereview SeaBank ini mulai dari keamanan, fitur, apakah transfernya itu gratis atau bayar, serta kelebihan dan kekurangannya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan SeaBank, teman-teman bisa menggunakan kode referral saya, yaitu PWZN3J. Nanti akan saya taruh kodenya di deskripsi. Serta lakukan pengisian saldo minimal 100.000, maka teman-teman akan mendapatkan reward sejumlah uang tunai langsung dari bonus referralnya. Nah, aplikasi SeaBank ini sudah diunduh sebanyak 1 juta plus download ya, dengan rating 4,9. Jadi sudah banyak yang mendownload dan ratingnya pun sangat-sangat baik ya, yaitu 4,9. Aplikasi ini dirilis pertama kali pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi sudah setahun lebih ya aplikasi ini dirilis dan sudah mendapatkan 1 juta plus download. Nah, kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Dilansir dari Wikipedia, SeaBank ini pertama kali didirikan pada tanggal 4 Oktober 1991 dengan nama pertamanya itu adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi atau yang disingkat dengan Bank BKI. Pada Februari 2021, perusahaan Sea Group ya, Sea Limited, secara resmi mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi tersebut dan dirubah namanya menjadi SeaBank sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu Sea Limited. Kepemilikan SeaBank. Nah, di sini tertera ya bahwa pemilik dari SeaBank itu adalah Sea Limited. Kepemilikan dari sebuah bank itu sangat penting ya untuk diketahui karena menyangkut kepercayaan dan juga kredibilitas dari bank tersebut. Sama seperti kalau kita itu meminjamkan sebuah uang kepada seseorang, pastinya kita itu akan melihat dahulu siapakah orang tersebut, apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Nah, SeaBank sendiri dimiliki oleh perusahaan besar yang bernama Sea Limited ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu Sea Limited itu, jadi logonya seperti ini. Nah, Sea Limited ini adalah perusahaan besar ya yang bermarkas di Singapura, di mana anak perusahaannya itu sudah banyak sekali. Dan yang familiar ya bagi teman-teman mungkin Garena dan juga Shopee ya. Nih, Garena itu adalah salah satu perusahaan developer game ya, di mana produknya itu yang terkenal itu Free Fire ya sama AoV. Terus ada juga Shopee. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Shopee? Shopee itu adalah salah satu e-commerce raksasa yang mempunyai keuangan yang sangat kuat. Terus ada juga yang tadi itu ya, SeaBank juga salah satu anak perusahaan dari Sea Limited. Jadi dari kepemilikannya yaitu Sea Limited adalah perusahaan yang besar dan dengan keuangan yang kuat, sehingga kita itu tidak usah ragu lagi dengan SeaBank karena backingnya pun sangat kuat ya. Keamanan SeaBank. Oke, untuk melihat keamanan dari sebuah bank tentunya kita melihat dari segi legalitasnya. SeaBank sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Kita bisa lihat dari website resmi dari SeaBank ya, seabank.co.id. Di sini tertera bahwa PT SeaBank Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta merupakan bank peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Oke, dari sini kita bisa menilai bahwa SeaBank ini sudah aman dan legal karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga merupakan anggota dari lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Artinya dari pemerintah pun sudah menjamin ya bahwa SeaBank ini aman. Yang kedua, kita bisa kaji dari kepemilikan dari SeaBank ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa SeaBank ini dimiliki oleh perusahaan besar yaitu Sea Limited. Sehingga baik dari kredibilitas, kepercayaan maupun kekuatan keuangannya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Fitur SeaBank. Nah, di sini ada beberapa fitur ya yang
terdapat pada si bank. Yang pertama, transfer. Nah, kita bisa melakukan transfer baik itu ke sesama si bank dan juga ke bank lain tanpa biaya transfer, atau dengan kata lain biaya transfernya itu gratis. Nah, ini sampai 100 kali transfer ya teman-teman. Jadi kita bisa gratis biaya transfer itu sampai 100 kali. Jadi bagi teman-teman yang suka transfer sana, transfer sini, si bank ini bisa menjadi pilihan. Yang kedua, ada fitur pulsa dan tagihan. Kita bisa membeli paket data, membeli pulsa, dan juga membeli token PLN ya, baik token PLN yang prabayar maupun PLN yang pasca bayar. Kita bisa melakukan pembayaran tersebut melalui aplikasi si bank. Fitur yang ketiga, ada top up e-wallet. Nah, untuk top up e-wallet di sini sangat lengkap ya, semuanya ada. Kita bisa melakukan top up ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku pun juga ada. Tentu saja di sini biayanya itu gratis ya, tanpa biaya admin. Misalnya kita top up 10.000 dari saldo si bank, maka yang masuk pun ke GoPay-nya itu 10.000. Jadi seperti itu ya, tidak ada potongan maupun biaya admin. Fitur yang keempat, deposito. Fitur ini memungkinkan kita untuk deposito atau menyimpan uang kita secara berjangka. Di sini kita bisa deposito uang kita minimal 1 juta ya, dengan tenor 1 bulan dengan bunga yang cukup tinggi, yaitu 7% per tahun. Jika teman-teman punya uang dingin yang cukup banyak, teman-teman bisa investasikan di deposito si bank ya. Ini lumayan, untuk bunganya itu 7%. Fitur yang selanjutnya ada undang teman ya. Ini adalah salah satu promo dari si bank, dimana kita bisa mengundang teman ya, dimana kita yang mengundang maupun yang diundang itu akan mendapatkan reward hadiah langsung berupa uang tunai dari si bank. Fitur yang keenam ya, ada S-Pinjam by Shopee. S-Pinjam by Shopee ini adalah fitur bagi teman-teman yang membutuhkan uang mendadak. Jadi teman-teman bisa melakukan peminjaman sejumlah uang sesuai dengan limitnya. Oke, itu adalah beberapa fitur dari si bank. Sekarang saya akan review kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan si bank. Si bank adalah mitra Shopee. Jadi jika teman-teman itu adalah pengguna Shopee, teman-teman bisa mendapatkan banyak promo. Selain itu, kita bisa menghubungkan akun Shopee kita itu dengan si bank dan bisa melakukan transfer secara mudah, baik itu dari ShopeePay ke si bank ataupun dari si bank ke ShopeePay. Itu sangat mudah jadinya. Kelebihan yang kedua, transfer ke sesama si bank ataupun ke bank lain itu gratis tanpa biaya admin ataupun tanpa biaya transfer sampai 100 kali per bulan. Ya, jadi kita itu diberikan kuota sebanyak 100 kali dalam 1 bulan untuk melakukan transfer baik ke sesama si bank maupun ke bank lain. Kelebihan yang ketiga, nah di sini kita bisa mendapatkan untuk bunga tabungan ya. Bunga tabungan ini 6%, dimana itu cairnya setiap hari ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwa setiap hari saya mendapatkan bunga ya, sesuai dengan jumlah tabungan kita. Jadi bunga itu masuk setiap hari, maka uang kita pun akan bertambah setiap harinya. Yang keempat, bunga di si bank cukup tinggi. Bunga tabungan biasa di si bank itu sebesar 6% per tahun dan cair setiap hari, sedangkan untuk bunga deposito 7% per tahun dan cair setiap jatuh tempo ya, biasanya 1 bulan jatuh temponya. Kelebihan yang kelima, jika kita melakukan transfernya itu sangat cepat ya teman-teman ya. Jadi secara real time online, jadi kalau kita transfer sekarang pun detik itu pun akan langsung masuk seperti itu. Jadi secara real time online. Yang keenam, pendaftaran di si bank sangat mudah dan cepat karena semuanya itu via online dan sangat mudah. Kekurangan si bank. Yang pertama, belum ada kartu fisik seperti kartu debit, Visa, ataupun Mastercard yang memungkinkan kita itu untuk melakukan tarik tunai di mesin ATM. Jadi kalau kita ingin tarik tunai itu kita harus transfer dulu ke rekening bank lain. Yang kedua, belum bisa tarik tunai, baik itu yang dengan kartu maupun tanpa kartu ya. Jadi si bank itu belum bisa untuk tarik tunai. Jadi jika teman-teman ingin tarik tunai, teman-teman harus transfer dulu uangnya itu ke rekening bank yang mempunyai ATM. Untuk bayar tagihan masih sangat minim ya teman-teman ya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini untuk fitur tagihan hanya ada
tagihan PLN ya. Jadi untuk bayar tagihan seperti tagihan BPJS, PDAM, terus untuk TV kabel ya, WiFi ID itu belum ada. Jadi masih sangat minim untuk fitur tagihannya. Oke teman-teman, itulah beberapa review saya dari Cbank. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.